Salam sehat dan bahagia. Saya Juwita Lydia Brubarus, CGP Angkatan 4, Kabupaten Deli Serdang, kelas 04.61, dengan fasilitator kami Bapak Ferdi Anabokai dan pendamping pengajar Bapak Maulana Akbar. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.7.1, demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah aktualisasi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara untuk menuntun anak pada kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Berfokus kepada segala hal positif, potensi, talenta yang ada dalam diri setiap orang, mengembangkannya agar bermanfaat bagi semua orang sehingga menjadi kekuatan dalam sebuah organisasi. Mengayomi bukan mendikte kekurangan adalah prinsip pendekatan IA. Dikembangkan oleh David Corporaider dengan menggunakan tahapan Bagja, di mana yang pertama membuat pertanyaan utama, yang kedua mengambil pelajaran, mengidentifikasi proses yang sudah berjalan baik, ketiga menggali mimpi, merumuskan visi, keempat menjabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan untuk mewujudkan visi, kelima mengatur eksekusi, langkah-langkah, siapa yang terlibat, strategi dan aksi untuk mewujudkan visi. Tujuan menerapkan inquiry apresiatif dalam praktik betik kreatif dan inovatif di SMA Negeri 1 STM Hilir. Yang pertama, membuat pertanyaan. 1. Praktik betik seperti apa yang diharapkan? Kedua, seberapa besar rasa ingin tahu anak didik terhadap betik? Ketiga, potensi apa saja yang ada di dalam diri anak didik? 4. Media apa saja yang digunakan untuk praktik betik? Kelima, bagaimana kepercayaan diri anak didik dalam mengikuti praktik betik? Keenam, bagaimana mewujudkan kebebasan bereksperimen anak didik dalam praktik betik? Ketujuh, sarana dan prasarana apa saja yang dapat digunakan? Kedua, ambil pelajaran. Yang pertama, menganalisis impian sebagai potensi dan pembelajaran untuk tindak lanjut. Kedua, merencanakan praktik betik yang hidup dan menyenangkan. Ketiga, menentukan tugas yang dikehendaki anak didik. Keempat, memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari untuk diselesaikan. Kelima, kebebasan dalam bereksplorasi. Keenam, standar evaluasi terhadap karya anak didik. Ketujuh, menggunakan HP Android dalam pengetahuan. Ketiga, menggali mimpi. 1. Mendeskripsikan impian praktik betik. Kedua, mengembangkan potensi anak didik. Ketiga, respek terhadap ide anak didik. Keempat, terbuka terhadap pengalaman baru. Keempat, menjabarkan rencana. Yang pertama, menentukan model metode praktik betik. Kedua, membuat RPB dan schedule. Ketiga, membuat media pembelajaran. Keempat, melaksanakan tutor sebaya. Kelima, membuat games education. Keenam, memberikan apresiasi. Ketujuh, membuat catatan capaian. Dan yang terakhir, kelima, atur eksekusi, di mana guru dan rekan sejawat pertama, mengenal karakteristik siswa. Kedua, terampil dalam berpikir tingkat tinggi. Tiga, mampu mengembangkan bahan ajar yang menantang. Keempat, menerapkan model, metode, dan strategi sesuai kebutuhan anak didik. Kelima, toleransi. Keenam, up to date terhadap manfaat praktik betik kreatif dan inovatif. Yang pertama, anak didik cakap teknologi. Kedua, bijak dalam menerima informasi. Ketiga, praktik betik menyenangkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Merdeka belajar, Indonesia maju. Sekian dan terima kasih.